Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video FIFA memberikan 2 sanksi kepada PSSI akibat diskriminatif supporter. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas Indonesia tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tentunya membutuhkan dukungan oleh supporter saat bermain di kandang. Namun FIFA memberikan sanksi pembatasan jumlah supporter. FIFA juga memberikan denda yang sangat besar, yaitu 400 juta rupiah untuk PSSI atas tindakan diskriminatif supporternya. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini? Sudah berhubung dengan Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Selamat sore, Bung Joy. Selamat sore. Ya, Bung Joy, kita turut prihatin ya apa yang terjadi jelang laga Timnas lawan Cina ini. Bagaimana menurut tanggapan Anda? Apakah ini memang benar bahwa tindakan yang dilakukan oleh supporter Indonesia saat laga Indonesia melawan Bahrain yang lalu ini sudah sangat keterlaluan sehingga FIFA akhirnya memberikan hukuman gitu kepada PSSI dan juga kepada Timnas Indonesia? Ya, kalau saya amati memang ini sangat subjektif ya, subjektivitas FIFA sangat kental. Karena kalau kita bicara xenofobia, memang Ya. itu yang memang paling ditakuti, diharamkan lah gitu oleh FIFA. Kan FIFA campaign soal rasisme, xenofobia dan macam-macam itu, kesetaraan. Itu kan memang campaign yang sudah lama sekali sehingga mereka betul-betul sangat memperhatikan. Ya. Mungkin kalau hanya ejekan-ejekan yang ejekan yang biasa itu nggak jadi masalah. Tapi kan FIFA memang memantau, terlepas dari subjektivitasnya. Tapi menurut saya ya kita harusnya ya menerima saja lah untuk pelajaran bagi penyelenggaraan di Indonesia, karena memang Indonesia kan ini selalu dipantau karena memang kan minat untuk nonton sepak bolanya sangat besar. Bahkan kalau saya ingat tragedi Kanjuruhan aja yang 135 orang mati di karena gas air mata oleh petugas, itu malah FIFA praktis tidak ada satu kata pun ya untuk itu. Jadi rasanya kalau xenofobia lalu rasisme dan macam-macam memang itu yang jadi concern mereka. Tapi apapun pembatasan dikurangi 15% menurut saya tidak terlalu masalah lah. Karena mereka pun kan sebetulnya memberi opsi masih boleh itu dibuka seatnya, asal memang ditujukan untuk kelompok-kelompok yang penerapan olahraga bola yang bersih dan sehat begitu ya. Pokoknya yang pro soal kesetaraan lah gitu. Tapi kan Indonesia kayaknya nggak punya ya kelompok-kelompok itu yang demen bola. Iya. Tapi menurut saya, soal 15% itu nggak terlalu pengaruh lah. Dan 400 juta itu juga kecil lah buat PSSI ya. Karena biaya untuk naturalisasi aja kan berapa puluh miliar itu kan, enggak. Betul. Itu mereka. Betul, Bung Joy. Gitu. Tapi artinya hukuman atau konsekuensi yang ditanggung oleh PSSI meskipun angkanya tidak cukup besar, tapi ini kan menjadi pelajaran cukup memalukan begitu bagi kita ya. Apakah ini merupakan sebuah tindakan yang kita bisa bilang sebagai kecolongan juga dari PSSI yang tidak memberikan literasi yang baik gitu kepada supporter agar tidak melakukan aksi-aksi yang menyinggung diskriminasi ataupun xenofobia ini? Kalau dari sisi apa yang dilakukan PSSI sebetulnya ya sudah cukup maksimal ya, karena kan mereka juga sekarang ada kalau mau nonton timnas kan pakai Garuda ID, sudah tidak ada flare, sudah tidak ada petasan, tidak ada hal-hal yang sebetulnya di luar teriakan-teriakan xenofobia itu ya. Saya coba cari tadi apa yang diteriakan, tapi saya tidak mendapatkan informasi itu. Tapi saya yakin memang ada pengawas FIFA kan di sana dan mereka memantau betul gitu loh. Jadi memang ini mungkin tambahan kerja buat PSSI ya. Selain Garuda ID sudah jalan, dan itu menurut saya sudah cukup bagus karena semua penonton yang masuk ke sana kan terdata. Dan sekarang mereka harus melakukan literasi kepada penonton timnas bahwa mereka nggak boleh lagi menerapkan hal-hal seperti itu. Dan itu yang harus jadi pelajaran. Mungkin campaign seperti itu ya yang harus dilakukan oleh
oleh PSSI yang harus lebih banyak, karena menurut saya kalau penonton timnas ya, menurut saya sudah cukup dewasa. Cuma kalau di Liga 1 barangkali memang kerjanya masih cukup banyak ya, karena soal kerusuhan dan macam-macam itu masih sering terjadi di pertandingan liga. Tapi kalau timnas relatif aman sih menurut saya. Jadi nanti melawan Cina pun saya kira dengan kejadian seperti ini ya harusnya mereka bisa lebih tertib, karena jangan sampai kan konon katanya ketika Indonesia tampil di Cina kan juga mendapatkan ejekan-ejekan gitu. Tapi kan kalau dalam batas wajar FIFA sih masih oke-oke saja, asal jangan menyinggung soal rasisme. Ini yang paling gawat kalau buat FIFA. Jadi mereka betul-betul tidak mentolerir soal ini. Bung Joy, jika Anda melihat literasi soal dukungan begitu ya oleh supporter di luar negeri, seperti apa seharusnya yang dilakukan di Indonesia sehingga tidak terjadi lagi hal-hal sedemikian ini? Ya kalau di luar negeri sih kampanye menurut saya kan, kalau misalnya di UEFA yang saya sering datangi, ada di Piala Eropa atau di Piala Dunia, mereka itu kampanye sangat masif soal itu, no racism, kick racism out of football. Itu hampir menjadi makanan sehari-hari. Ya, kalau kita datang ke stadion, kita lihat pertandingan, banner dan macam-macam, leaflet segala macam mereka bagikan. Bahkan di televisi nasional itu kampanye seperti itu sudah sangat masif gitu. Karena mereka memang mengkhawatirkan sekali soal rasisme ini, dan itu bisa menjadi, kan kalau di Eropa dengan begitu banyak suku bangsa yang tergabung di sana menjadi melting pot kan di negara, terutama di Eropa Barat, soal rasisme ini kan betul-betul sensitif. Jadi kalau tertrigger oleh pertandingan sepak bola, mereka khawatirkan akan terjadi chaos, kekacauan di mana-mana. Nah, rasanya itu yang menjadi concern memang. Tapi kalau di Indonesia memang itu juga tidak boleh terjadi, dan mesti dikampanyekan dengan sangat masif juga. PSSI kan punya banyak influencer lah gitu ya. Jadi tolonglah influencer itu bekerja untuk hal-hal yang positif, mendidik para supporter, terutama juga supporter timnas, tapi juga mendidik supporter di Liga 1, karena masih, kalau menurut saya masih banyak juga bahkan yang nyerempet rasisme pun banyak kalau di Liga 1 gitu. Kalau di timnas ya mudah-mudahan setelah kejadian ini tidak ada lagi. Ya, Bung Joy, terakhir Bung Joy, jika Anda tadi menyebut bahwa pengurangan jumlah penonton sebanyak 5% ini tidak cukup mempengaruhi pola permainan dari timnas, lalu apa ya hikmah yang bisa didapatkan oleh supporter PSSI dan kita semua terhadap kejadian ini? Kalau berkurang 15% kan kira-kira 10.000 aja ya. Jadi mungkin 70.000 penonton masih bisa masuk ke stadion. Jadi nggak ada masalah gitu ya dari sisi itu. Dan saya yakin sih semangat untuk balas dendam atas kekalahan di Cina itu akan membuat pertandingan ini menjadi lebih seru. Dan hanya kemenangan melawan Cina yang bisa membuka peluang Indonesia kan ke putaran keempat. Karena untuk mengharapkan pertandingan melawan Jepang memang agak sulit. Tapi memang ini pertandingan yang harus dimenangi oleh Indonesia, dan saya yakin sih dengan semua kepercayaan diri mereka juga bisa berkumpul lebih lama karena liga-liga kan sudah selesai. Jadi Patrick Kluivert sudah bisa mengumpulkan pemain jauh-jauh hari. Dan saya rasa sih itu tidak akan menjadi masalah. Indonesia akan menang lawan Cina dan kita akan melaju ke putaran keempat. Iya, baik, semoga saja kemenangan